Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan mengajak membahas guna dan manfaat pemberian arang sekam kepada lahan kita. Ini tanaman saat olah lahan menggunakan arang sekam, dan saat ini tanamannya tumbuh subur. Arang sekam mengandung silika yang cukup tinggi, kurang lebih 20%. Walaupun silika tidak sebegitu dibutuhkan oleh media tanam kita, tapi keberadaan silika bisa memperbaiki sifat fisik tanah atau media tanam yang kita tanami, sehingga bisa mempengaruhi terhadap kelarutan fosfat dalam lahan kita. Olah lahan saat musim hujan sering saya katakan paling bagus kita menggunakan arang sekam. Kalau ada pertanyaan baik mana menggunakan arang sekam atau pupuk organik padat dari kotoran hewan. Oke, kita bahas dulu tentang arang sekam yang kita berikan pada lahan kita. Ini lahan kita berikan arang sekam tanpa pemberian kotoran hewan. Alasannya kenapa? Karena masih banyak petani yang belum paham tata cara untuk aplikasi kotoran hewan ke lahan kita. Bagi yang belum tahu secara detail masalah kotoran hewan yang kita aplikasikan ke lahan kita, itu sangat berbahaya buat tanaman bawang merah kita. Kita bisa aplikasi kotoran hewan setelah lewat fermentasi. Itu pun benar-benar harus dicek kesterilan kotoran hewan itu sudah layak untuk diaplikasi ke lahan kita atau belum, karena dikhawatirkan kotoran hewan itu masih meninggalkan patogen, dan jika patogen masih hidup di kotoran hewan itu, maka tanaman kita ujung-ujungnya akan moler. Untuk gimana cara kita aplikasi kompos kotoran hewan yang baik dan benar, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Saat ini saya akan membahas masalah pemberian arang sekam kepada lahan kita. Apa saja manfaat lain dari arang sekam? Di sini saya mau menjelaskan sebagian kecilnya saja. Jadi untuk tahu keseluruhannya nanti bisa diikuti terus video-video Gusman Bojonegoro. Manfaat dan kelebihan dari arang sekam yaitu bisa menjaga kondisi tanah tetap gembur, karena arang sekam memiliki porositas ringan dan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa memacu pertumbuhan mikroorganisme yang sangat berguna bagi tanaman kita. Dan yang ketiga, bisa menjaga pH tanah supaya tidak drop dan bisa membantu menaikkan pH tanah pada kondisi tertentu. Jadi arang sekam benar-benar sangat dibutuhkan saat olah lahan. Dan arang sekam ini benar-benar sangat penting, dan saya rekomendasikan setiap pengolahan wajib menggunakan arang sekam. Dan yang sering saya bilang untuk nomor 4 ini yaitu bisa menjaga kelembapan tanah. Jadi bisa menyerap air hujan, membantu menyerap air hujan. Jadi bisa menjaga kelembapan tanah. Maka arang sekam ini bagus kita aplikasikan saat olah lahan.
Kalau sudah ada tanamannya gimana? Bisa kalau sudah ada tanamannya, tapi saya rasa itu kurang maksimal. Arang sekam paling bagus kita aplikasikan saat olah lahan. Yang jelas yang nomor 5, arang sekam tetap membantu bisa menyuburkan lahan dan tanaman kita. Dan masih banyak guna dan manfaat arang sekam untuk tanaman bawang merah khususnya. Jadi saya benar-benar menyarankan saat musim hujan kita bisa aplikasi arang sekam saat olah lahan. Dan kalau ada pertanyaan gimana kalau arang sekam dimix dengan pupuk organik padat dari kotoran hewan, jawaban saya itu bagus, tapi hanya untuk orang-orang tertentu yang paham gimana cara mengolah kotoran hewan itu benar-benar untuk bisa siap dijadikan pupuk dalam lahan kita. Karena proses dari fermentasi kotoran hewan itu butuh waktu yang sedikit lama. Jadi untuk para pemula wajib belajar dulu gimana cara ngemik arang sekam dan pupuk organik padat dari kotoran hewan, supaya lahan kita itu benar-benar steril dari patogen. Tapi bagi yang sudah paham, yang bisa fermentasi kotoran hewan, kohe bisa dimix dengan arang sekam dan itu sangat bagus. Sedikit saya kasih langkah-langkah yang tepat supaya kohe yang sudah fermentasi dimix dengan arang sekam. Kita bisa spray, lagi-lagi jamur antagonis kita kasih trichoderma saat kita ngemik antara kotoran hewan dan arang sekamnya itu sendiri. Dan untuk pemberian arang sekam tidak ada batasan, yang penting bisa mencampur dengan tanah. Jadi kalau sudah ada tanamannya kita kasih arang sekam, cukup ditaruh di atasnya tanah, itu tidak akan berimbas apa-apa. Karena pada dasarnya bakteri itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ini tanaman benar-benar sangat subur. Ini saat olah lahannya dikasih arang sekam lumayan banyak, dan terbukti kita susah untuk mencari yang moler, tumbuh bagus, dan menurut saya ini sudah benar-benar bagus. Sedikit saya tambahi untuk para petani pemula, saat musim hujan lebih fokuslah ke arang sekam, jangan ke kotoran hewan, karena kotoran hewan itu butuh proses, apalagi kotoran hewan yang tanpa difermentasi langsung disebar ke lahan, itu akan sangat berbahaya. Pada saat tanaman pertumbuhan atau vegetatif itu akan terlihat bagus, tapi saat masuk generatif tanaman kita akan banyak yang moler karena kotoran hewan yang tidak kita fermentasi. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Lain kali kita sambung lagi masalah kotoran hewan dan cara fermentasinya. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.